Selamat malam dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Jumat 24 Desember 2021 adalah sebagai berikut. 1. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 2. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet banking maupun QRIS. Selanjutnya, Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak atau Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada Bendahara Umum Penatua Ria Tri Perwitasari atau Penatua Erwan Dwi Prasetyo agar dapat terdata dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. 3. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkerinduan memberikan persembahan syukur akhir tahun 2021, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya dengan memberi keterangan NIA atau inisial PSAT. Majelis Jemaat membuka kesempatan khususnya kepada umat yang sudah lansia atau memiliki keterbatasan untuk mengakses internet banking maupun QRIS untuk mengumpulkan persembahan syukur akhir tahun 2021 secara langsung dengan menghubungi kantor gereja atau Bapak Andi. 4. Dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Ciledug Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Ciledug Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Ciledug Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Ciledug Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. 5. Panitia Natal GKI Ciledug Raya akan mengadakan serangkaian kegiatan pada masa Advent Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Mohon perhatian umat untuk dapat memperhatikan berbagai kegiatan tersebut di WhatsApp grup GKI Ciledug Raya maupun melalui warta jemaat GKI Ciledug Raya. 6. Ibadah Natal GKI Ciledug Raya sekaligus dalam rangka Sakramen Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pada pukul 9 pagi melalui kanal YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian umat sekalian. 7. Dalam menyambut Natal 2021, Majelis Jemaat melalui Komisi Musik Gerejawi GKI Ciledug Raya menyiarkan konser malam pujian Natal GKI Ciledug Raya yang akan ditayangkan secara premier di kanal YouTube GKI Ciledug Raya pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 malam dengan tema Light of Christmas Song. Mohon perhatian umat sekalian. 8. Perjamuan Kudus akhir tahun GKI Ciledug Raya akan diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 5 sore melalui YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian umat untuk dapat mempersiapkan diri menyambut Perjamuan Kudus akhir tahun dengan memperhatikan formulir persiapan Perjamuan Kudus yang ada di warta jemaat GKI Ciledug Raya. 9. Bagi umat GKI Ciledug Raya yang ingin mengetahui lebih lengkap terkait jadwal kegiatan GKI Ciledug Raya selama 1 minggu mendatang, dapat memerhatikan warta jemaat GKI Ciledug Raya pada hari Minggu ini atau pada tayangan slide sebelum ibadah minggu dimulai dan setelah ibadah minggu selesai. Mohon perhatian umat. 10. Mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya, saat ibadah live streaming berlangsung, jika terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali YouTube channel GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian dan kerjasama dari umat. 11. Ibadah malam Natal akan dilayani oleh Pendeta Marvan F. Niki Julu selaku Pendeta Jemaat GKI Serpong dengan tema Terang yang Hadir Mempersatukan Dunia. Mari kita bangkit berdiri. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang berdiam di bawah bayang-bayang maut,
terang telah datang. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi, sebagaimana kita ada, untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh, dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan dalam palungan. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari datanglah, marilah kita pergi kepada Sang Bayi Bethlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Mari kita menyanyikan NKB 59 ayatnya yang ke-1, 2, dan 5. Di malam gelap sunyi senyap. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malak menggagap, mewartakan Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel.
Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita datang dengan penuh sukacita, seperti gembala yang menuju ke kandang serta berjumpa dengan bayi Yesus yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh, mempersatukan, dan memulihkan dunia. Sambutlah Dia. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Suatu permulaan yang baru telah dianugerahkan bagi kita untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Engkaulah pencipta kami. Engkau berdiam di tengah kami. Engkau memberikan damai-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit
Jemaat yang terkasih, kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Kegagalan dan kerapuhan yang telah membuat kita tidak dapat merangkul sesama kita, tidak dapat mengasihi sesama kita, tidak dapat membangun persatuan dengan sesama kita. Untuk itu, marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbaharui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami. Sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang kasih-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat, membuat kami tidak dapat merengkuh dan merangkul sesama kami dalam terang kasih-Mu. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang sangat Kristus kasihi, mari bangkit berdiri. Berita anugerah berbunyi demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar.
Umat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan di malam Natal ini. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan, akan kami baca dan renungkan di malam Natal ini. Tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami memahami akan kehendak Engkau. Tuntun dan terangilah kami. Sehingga akhirnya ketika kami pahami kebenaran Engkau, kami menjadikannya pedoman dalam langkah gumul juang kehidupan kami dari hari lepas hari. Demi Kristus Tuhan Sang Putra Natal, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius jadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran karena apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, terang yang hadir mempersatukan dunia, itulah tema kita pada hari ini.
Umat Tuhan yang Tuhan Yesus sangat cintai dalam hidup ini, setiap orang butuh tempat dan ruang. Tempat berfungsi sebagai tempat tinggal, berteduh, berkomunikasi, belajar, mengembangkan diri, bermain, berbagi rasa, beribadah, bekerja, dan lain sebagainya. Ruang bukan hanya sekedar tempat yang bersifat fisik, bukan hanya tempat yang hanya bersifat fisik, seperti gedung, rumah, sekolah, mal, pasar, gereja, dan lain sebagainya, melainkan menunjuk pada kesediaan situasi batin atau rohani yang personal. Saudaraku, di malam Natal ini, pertanyaan bagi kita sekalian, sudahkah kita menyediakan tempat dalam ruang hati kita bagi Yesus? Sudahkah relung hati kita menjadi tempat yang sungguh-sungguh kita siapkan bagi Yesus? Satu kisah seorang bapak yang tidak percaya ketika dikatakan Tuhan menjadi manusia atau Yesus Tuhan menjadi manusia. Dia sama sekali tidak percaya. Dan hal itu ia tunjukkan ketika istri dan anak-anaknya akan ke gereja untuk perayaan Natal, dia tidak ikut. Dan dia berterus terang kepada istrinya bahwa dia tidak akan ikut karena dia tidak percaya bahwa Yesus Tuhan telah menjadi manusia. Istrinya yang terdiam saja, berganti pakaian, bersiap-siap, dan akhirnya ia dan anak-anaknya pergi untuk beribadah malam Natal. Dan ketika istri dan anak-anaknya pergi, maka si bapak kemudian santai di rumah, baca koran, dan dia sangat menikmati situasi kesendiriannya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan bunyi sesuatu di balik pintunya di luar sampai 3 kali. Dan dia penasaran apa yang ada, apakah yang akan datang, adakah orang yang datang atau ada sesuatu yang terjadi. Kemudian dia melihat dan ternyata burung-burung yang berusaha masuk ke dalam rumahnya karena di luar salju dan sangat dingin. Lalu kemudian si bapak berpikir, kasihan juga mereka. Kalau aku biarkan berlama-lama, mereka akan mati kedinginan. Lalu kemudian dia bergegas ke sebuah ruang tempat di mana kuda poni anaknya ruangan tersebut ada. Kemudian akhirnya dia menyiapkan dan dia mulai mengarahkan burung-burung itu dengan cara dia menaburkan remah-remah roti dan menuju ke ruangan itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata burung-burung itu tidak bergerak mengikuti dirinya. Hanya diam saja di depan pintunya. Lalu kemudian bapak itu berpikir, apa yang bisa dia lakukan supaya burung-burung ini tidak mati kedinginan di sini? Kalau saya biarkan, saya tidak tolong dia, maka pasti mereka akan mati. Dia sudah berusaha. Lalu ketika dia merenungkan dan dia berpikir, seandainya aku menjadi seperti mereka sesaat saja, aku menjadi burung seperti mereka, pastilah mereka tidak akan takut. Mereka juga tidak akan ragu untuk mengikuti aku. Dan dia terkaget, saudaraku. Ketika bunyi lonceng gereja, tanda ibadah akan dimulai. Dia terkaget
dia tersadarkan bahwa inilah dirinya. Kalau dia hanya berdiam saja dan tidak mendekatkan diri pada Tuhan, tidak bergerak maju ke depan mencari dan sungguh-sungguh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, maka dia akan juga seperti burung ini. Pasti akan mati dalam kedinginan salju yang sungguh luar biasa pada saat itu. Lalu kemudian si bapak ini berganti pakaian dan dia lari ke gereja, berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Dia sadar bahwa dia tidak boleh mengeraskan hatinya. Dia sadar kenapa Yesus menjadi sama dengan manusia, menjadi manusia. Dia sadar cinta kasih Kristus yang terus menyapanya, yang terus mendekatkan diri padanya. Maka sekarang dia mendekatkan diri pada Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, terang yang hadir mempersatukan dunia. Sang terang Kristus mempersatukan dunia. 3 kali yang boleh kita renungkan pada saat ini. Ketakutan, itulah yang terjadi ketika para malaikat datang kepada gembala. Mereka sangat takut apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka alami. Sehingga malaikat mengatakan kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kita pun terkadang dilanda ketakutan. Ketakutan menguasai kita dengan berbagai macam ketakutan. Ketakutan gagal, bangkrut, bersaing. Takut tidak dapat jodoh, takut menderita, takut akan masa depan. Apa yang akan kita alami? Ketakutan-ketakutan itu menguasai kita. Para gembala sangat dikuasai ketakutannya. Tapi malaikat menyampaikan, jangan takut. Sekarang pun disampaikan kepada saudara dan saya, jangan takut. Kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan? Karena apa, saudaraku? Yang kedua adalah kesukaan besar. Sang Mesias, Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Luar biasa apa yang diupayakan. Luar biasa puji-pujian para malaikat. Memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera bagi di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kristus ada di tengah-tengah kita. Mendampingi, menemani, melindungi, berjalan bersama kita, merangkul kita, menuntun langkah kehidupan kita. Dan itulah kesukaan yang besar yang boleh terus-menerus kita pujikan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah kesukaan yang besar boleh sungguh ada dalam kehidupan kita, maka kebersamaan yang akan kita wujudkan. Saya tidak akan ragu dengan jemaat GKI Celuduk Raya yang kebersamaannya sangat istimewa, hangat, dan segala sesuatu ditanggung bersama, seperasaan, sepenanggungan, diupayakan bersama dalam persekutuan, dalam kepedulian kasih satu dengan yang lainnya. Para gembala dikenal tidak berpendidikan, rapuh luar biasa hidup mereka. Dikenal tidak sopan, tidak tahu, tidak kenal sopan santun. Aspek religius mereka, para gembala dipandang tidak jelas. Karena mereka tidak pernah memenuhi
atau melakukan aturan dalam Taurat, misalnya tentang kebersihan, tentang kemurnian, dan lain sebagainya, apalagi aspek sosial mereka. Para gembala juga tidak pernah dapat dipercaya. Mereka sering dituduh mencuri domba dan mengembalakan di ladang orang. Itulah sebabnya para gembala tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam suatu perkara pengadilan. Rapuh hidup mereka. Kerapuhan nyata jelas dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi kepada para gembala dalam kebersamaan mereka, dalam kesatuan mereka, mereka menjadi saksi kelahiran Kristus Juru Selamat dunia. Para gembala dalam tatanan sosial menjadi kelompok pinggiran, tersingkir, tidak dapat dipercaya, tapi menjadi saksi kunci kelahiran Juru Selamat. Mereka bersuka cita mendengar berita kelahiran Juru Selamat. Mereka mencari, mereka mendatangi, dan mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu. Mereka ketika kembali ke dalam realita kehidupan mereka, mereka memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita refleksikan dalam kehidupan kita bahwa ketakutan yang kadang menguasai kita, apalagi di masa pandemi ini. Mari di malam Natal ini, kesukaan yang besar itu bukan karena sesuatu materi, bukan karena kekuasaan, bukan karena kondisi hidup kita baik-baik saja, tapi kesukaan yang besar itu karena kelahiran Sang Juru Selamat. Kemuliaan Allah nyata adanya. Sehingga dengan bersama-sama kita mengupayakan kehidupan yang senantiasa boleh menyemangati, mendorong, dan bersama-sama maju untuk melakukan karya bagi kemuliaan nama Kristus. Terangnya menerangi kehidupan kita. Apapun latar belakang hidup kita, apapun kondisi keberadaan kita, kita satu karena terang Kristus yang telah mempersatukan kita. Biarlah kita senantiasa boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin menikmati hadirat Tuhan, semakin boleh menata kehidupan kita dengan tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tapi kesukaan yang besar, dan tindakannya adalah kehidupan kebersamaan yang boleh kita wujudkan. Selamat bermalam Natal dan selamat Natal. Tuhan Yesus telah lahir dalam hati, dalam kehidupan, sehingga membuatku berbahagia dan mempersembahkan hidup hanya baginya saja. Tuhan Sang Putra Natal memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nyambung ya? Mari kita memasuki doa syafaat. Doa syafaat diawali oleh penatua dengan mendoakan pembangunan rumah ibadah, kemudian dilanjutkan oleh pengkhotbah dan ditutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali bersekutu Bapak dalam ibadah malam Natal. Di malam Natal ini Bapak, kami teringat Bapak akan lilin Natal Bapak yang menunjukkan terang kami Bapak. Kami teringat dengan kondisi gereja kami, di mana saat ini kami masih bergumul Bapak untuk perizinan rumah ibadah. Ya Bapak, kami teringat seperti lilin Natal Bapak, di malam Natal ini kami juga memiliki kerinduan untuk menjadi terang bagi saudara-saudara kami Bapak di sekitar lingkungan GKI Ciledug Raya. Ya Bapak, melalui pembangunan rumah ibadah yang sedang terus berlangsung Bapak secara khusus oleh tim PPRI, Engkau boleh terus ingatkan kami Bapak dalam setiap pergumulan yang kami lalui, agar kami terus menjadi terang Bapak bagi orang-orang di sekitar kami. Engkau yang boleh berikan kami kekuatan lebih Bapak dalam proses ini Bapak. Biarkanlah semuanya di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah kondisi pandemi saat ini juga Bapak, semuanya bisa berjalan dengan lancar Bapak, seperti apa yang telah kami rencanakan. Hanya ke dalam nama-Mu Bapak kami menaikkan doa ini. Ya Allah, dalam rangkaian syafaat kami di malam Natal ini, kami berdoa untuk pergumulan umat Tuhan, studi, pekerjaan, ekonomi, keluarga, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan tolong kuatkan mereka, meyakinkan pada mereka, dan mereka meyakini bahwa tangan Tuhan yang kuasa akan menolong dan menyertai mereka senantiasa. Kami berdoa untuk program penyesuaian GKI Ciledug Raya di masa pandemi ini. Kami harus bersiap diri untuk menata segala sesuatunya dalam new normal kehidupan kami dan new normal kehidupan beribadah dan persekutuan yang dilakukan di Jemaat Tuhan GKI Ciledug Raya. Tuhan berkati majelis jemaat dan umat Tuhan dalam menjalankan pelayanan. Tetap protokol kesehatan diupayakan dilakukan, sehingga dengan demikian kami menjadi orang yang memelihara dan bertanggung jawab untuk kehidupan yang Tuhan berikan pada hidup kami. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini. Kami mohonkan Kau memberkati pemimpin bangsa kami dengan arif dan bijaksana. Mereka boleh memimpin dengan baik. Segala kebijakan demi kebijakan yang mereka ambil dan upayakan menjadi kebaikan bagi kehidupan bangsa negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, di masa pandemi ini kami tetap bisa untuk merayakan Natal. Kami tetap bisa untuk beribadah secara online. Dan biarlah kami bersyukur untuk segala cara bagaimana Tuhan mengasihi kami dalam persekutuan yang kami lakukan. Kami sungguh menyerahkan hidup kami, keberadaan kami dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah ya Allah. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambutan bagi umat yang beribadah online bersama. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Cerduk Raya. Kami mengucapkan terima kasih untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Cerduk Raya yang beribadah online bersama-sama pada hari ini dalam ibadah online GKI Cerduk Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuki nats persembahan. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kembali kami ke hadirat-Mu Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Ya Bapa, Engkau boleh berkati persembahan ini Bapa melalui tangan-tangan yang memberikan Bapa dan juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kami teringat juga Bapa untuk persembahan ini. Biarkanlah persembahan ini Bapa bisa menjadi berkat perpanjangan kami Bapa untuk orang-orang yang membutuhkan dan untuk mendukung program-program kerja kami Bapak, secara khusus di GKI Cerduk Raya dan untuk saudara-saudara kami di sekitar lingkungan GKI Cerduk Raya. Hanya ke dalam nama-Mu Bapak kami menaikkan doa ini. Amin. Umat yang terkasih, dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multi-krisis. Dalam kondisi krisis, kita pun menyadari berbagai perpecahan yang terjadi di dunia ini. Kita semua berada dalam kegelapan
dan membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan, sukacita yang sejati, dan mempersatukan kita. Maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus yang mewarnai tiap langkah siara iman kita. Maukah kita terus berjuang di terang yang mewartakan karya kasih Allah yang mempersatukan dunia ini? Umat Tuhan yang terkasih, ya, terang Allah, Bimbinglah jalan kami. sukacita
dari Allah. Penuhilah hati kami. Damai dari Allah. Ubahlah hidup kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.